Salam Rahayu untuk kita semuanya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga ketika kapan saja teman-teman menonton dan mendengarkan video ini, teman-teman tetap dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap berenergi positif. Kali ini saya ingin share kepada teman-teman tentang Pluto. Mungkin teman-teman ada yang bingung ketika teman-teman menonton bacaan astrologi dari zodiak tropikal atau Western dan menonton bacaan dari sidereal chart atau Vedic astrologi. Tentunya ada perbedaan. Di bacaan tropikal atau Western astrologi, sudah banyak astrologer yang menjelaskan bahwa Pluto akan transit in Aquarius di tahun 2023 ini. Sementara untuk membaca chart sidereal atau Vedic astrologi, nyantai-nyantai aja, tidak ada post video tentang kabar Pluto transit. Oke, jadi di video ini saya akan jelaskan tentang perbedaan itu. Disimak video ini dari awal sampai akhir, khususnya untuk teman-teman yang tertarik mengetahui bacaan-bacaan astrologi, karena di video ini khususnya saya buat penggabungan dari bacaan Western atau Tropical Astrology dan Vedic atau Sidereal Astrology. Dalam video ini saya juga akan menyampaikan analisis dari para astrologer yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal mereka. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman, peran astrologi bukanlah untuk menginstruksikan atau menasehati, tetapi untuk menggambarkan apa yang secara mendasari keadaan kita, kehidupan kita, dan untuk menunjukkan konsekuensi dari apa yang kita putuskan untuk dilakukan selanjutnya. Bukan planet-planet di Bima Sakti yang mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Kuasa pula yang mengaturnya, namun astrologi adalah peta kehidupan manusia. Kalau manusia sudah mampu memetakan apa yang bakal terjadi di dalam kehidupannya, tentu saja manusia lebih mudah menemukan hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupannya dan lebih mudah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak dibutuhkan di dalam kehidupannya. Ketidaksepahaman dan ketidaksepakatan Western dalam Tropical Astrology dan Vedic dalam Sidereal Astrology sudah terjadi ribuan tahun lamanya. Roy Gillett Beard, seorang presiden Asosiasi Astrologi di Inggris, mengatakan, bacaan dari zodiak tropis atau yang kita kenal sebagai Western Astrology terkesan memaksakan analisis yang tidak wajar terhadap pandangan tentang langit. Mereka menolak untuk menerima keterbatasan hidup di bumi. Sebaliknya, mereka berusaha untuk menguasai dan membuat analisisnya bekerja untuk keuntungan pribadi atau keuntungan manusia. Maksudnya adalah, kita bisa melihat bacaan-bacaan dari zodiak tropis, hal-hal yang lebih membahagiakan, menggembirakan, lebih membaca keuntungan-keuntungan kita, tidak membaca hal-hal yang harus kita waspadai. Jadi itulah pandangan Barat atau Western Astrology tentang realitas kosmik. Mereka berharap analisis itu menghasilkan kemajuan besar. Tetapi pertanyaannya, apakah itu bijaksana dan bisa berkelanjutan? Dan apakah memberikan kepuasan dalam persaingan masyarakat yang sering tidak stabil? Karena realitasnya kan kita sering dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, dihadapkan dengan konflik dan juga perang-perang. Kemudian, Roy Gillett Beard mengatakan bahwa zodiak sidereal atau Vedic astrologi memungkinkan presisi dalam menghitung planet-planet pada posisi zodiak yang sebenarnya. Kita dalam menerima analisis dari bacaan Vedic astrologi didorong untuk menerima apa yang dipaksakan oleh siklus surgawi pada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian menciptakan penyebab kelahiran kembali yang beruntung di masa depan. Maksudnya dia bisa kita lihat dalam bacaan Vedic Astrology ya teman-teman, termasuk bacaan-bacaan saya. Vedic Astrology ini lebih mengedepankan realistisnya. Apa yang harus kita waspadai, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Kita dihadapkan untuk berani menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Sehingga kita lebih bisa realistis
dan berencana untuk merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Walau kelemahan dari Vedic Astrology ini, ketika kita lebih sering mendengarkan bacaan dari Vedic, kita semakin kuat rasa realistisnya sehingga kita merasa bahwa penderitaan yang kita hadapi ini adalah bagian dari karma. Kebaikan yang kita terima adalah bagian dari dharma. Sehingga terkadang kita bisa melupakan bahwa di balik aspek karma dan dharma, kita juga harus menyadari ada peran manusia lain juga yang bisa saja berbuat jahat kepada kita atau penyebab dari penderitaan kita. Jadi masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya ya teman-teman. Zodiak tropikal menghitung dari bayangan matahari. Sementara zodiak Vedic Astrology menghitung dari bayangan bulan. Ini juga yang mendasari perbedaan posisi dari planet-planet, bacaan Western dan bacaan Vedic. Termasuk di video ini yang akan utama saya bahas adalah posisi Pluto. Menurut analisis zodiak tropikal atau Western Astrology, posisi saat ini Pluto berada di Capricorn sejak tahun 2008 sampai di tahun 2024. Lamanya kurang lebih 15 tahun. Di bulan Maret tahun 2023, Pluto sudah bertahap mulai transit dari Capricorn ke Aquarius. Transit ini terbagi dalam 3 tahap. Maret 2023, Pluto pertama kali masuk ke Aquarius selama 3 bulan dan kemudian retrograde ke Capricorn selama 7 bulan. Kemudian transit lagi ke Aquarius di tahun 2024 dan tetap berada di Aquarius selama lebih dari 7 bulan. Kemudian kembali lagi ke Capricorn selama 2,5 bulan. Kemudian masuk lagi ke Aquarius secara permanen dan menetap lama di 19 November 2024. Dan perhitungan dari zodiak tropikal, Pluto menetap di Aquarius ini sekitar 20 tahun sebelum nanti pindah ke tanda Pisces, yaitu hingga tahun 2043 hingga tahun 2044. Jadi teman-teman, pergerakan planet Pluto ini berbeda dengan planet-planet lainnya. Kalau di planet lainnya kita bisa tahu jadwalnya ya, berapa hari, berapa bulan, tetapi kalau Pluto ini tidak bisa diprediksi secara tepat. Dapat kita lihat di tahun 2008 sampai 2024 itu kurang lebih 15 tahun. Sementara untuk periode selanjutnya di tahun 2024 sampai 2043 atau 2044 ya, itu lamanya sekitar 20 tahun. Kemudian, menurut sidereal zodiak atau Vedic Astrology, Pluto sudah berada di Capricorn sejak Januari 2021 hingga nanti September 2040. Lamanya kurang lebih 19 tahun. Mungkin teman-teman bisa review di YouTube di channel-channel yang membahas tentang Vedic Astrology. Pada tahun 2021 sudah gencar konten-konten yang dibuat oleh astrologer Vedic tentang transit Pluto ini. Itu sebabnya pada saat ini, astrologer Western dalam zodiak tropikal sudah gencar mengumumkan tentang transit Pluto ini di tahun 2023. Namun, astrologer Vedic sudah adem ayem. Karena kalau menurut pandangan Vedic, kita sudah berada di posisi Pluto yang sudah melewati masa transit kemarin di tahun 2021. Kita bisa merasakan transit Pluto lagi nantinya di tahun 2040. Sampai di sini semoga teman-teman sudah bisa memahami perbedaan pandangan dari zodiak tropikal atau Western Astrology dan zodiak sidereal atau Vedic Astrology. Kesimpulannya, menurut Western Astrology, Pluto akan transit dari Capricorn ke Aquarius di bulan Maret 2023 dan akan menetap di Aquarius di tahun 2024. Sementara menurut Vedic Astrology, Pluto sudah transit di Capricorn sejak 4 Januari 2021 dan akan transit ke Aquarius nanti di tahun 2040. Menurut Vedic, di tahun 2023 ini, Pluto tidak ada transit. Pluto akan retrograde tetap di Capricorn di bulan Mei 2023 dan selesai retrograde di bulan Oktober 2023 masih tetap di Capricorn.
Untuk teman-teman yang bingung mau mengikuti yang mana, apakah Western Astrology atau Vedic Astrology, yang mana saja boleh teman-teman. Saya sendiri masih tetap menonton bacaan-bacaan astrologi Western. Untuk Western Astrology yang dibacakan oleh astrologer barat di YouTube ini banyak, teman-teman silakan cek aja. Tapi kalau untuk di Indonesia hanya ada 2 channel YouTube. Yang pertama Mbak Weni dengan nama YouTube Aries Mermaid, dan yang kedua Heli Cosmic. Kalau untuk Vedic Astrology, kebanyakan astrologernya berasal dari India. Dan syukurnya sudah menggunakan bahasa English. Jadi kita lebih mudah untuk memahami. Karena memang Vedic Astrology ini kan berasal dari India, teman-teman. Dan dipercaya Vedic Astrology ini adalah astrologi paling tua sebelum adanya Western Astrology. Karena astrologi ini juga adalah bagian dari ilmu spiritual, maka teman-teman yang bisa menerima, membaca, atau menjalankan ilmu astrologi ini biasanya ada bakat atau potensi dari warisan leluhur. Warisan itu kan bukan berarti harta saja kan teman-teman, ilmu pengetahuan juga adalah warisan. Jadi kalau teman-teman merasa mudah untuk mempelajari Western Astrology, bisa saja ini adalah warisan dari ilmu leluhur teman-teman yang berasal dari Western atau berasal dari Barat. Atau bagi teman-teman yang merasa mudah mempelajari Vedic Astrology, bisa saja ini adalah warisan dari leluhur teman-teman yang berasal dari India. Contohnya saya. Prinsipnya jangan memaksakan diri untuk mempelajari ilmu apapun. JP Morgan adalah seseorang yang sangat mempercayai astrologi, tetapi dia sama sekali tidak bisa membaca astrologi. Tapi dia mempergunakan astrologi sepanjang kehidupannya. Kalau teman-teman tidak bisa mempelajari ilmu astrologi, jangan dipaksakan. Karena sekali lagi saya katakan, astrologi ini adalah ilmu spiritual yang merupakan warisan dari leluhur. Kalau teman-teman nggak ada jalan, potensi, atau bakat astrologi, teman-teman bisa jadi peminat, pendengar, penonton, atau pengguna astrologi dengan memiliki penasehat astrologer pribadi. Bagian-bagian dari astrologi ini banyak. Contohnya kalau dari Western, untuk membaca chart disebut dengan astrologer. Sama di Vedic juga untuk membaca chart disebut dengan astrologer. Namun ada istilah India lainnya. Bagian-bagiannya untuk penyembuhan misalnya, kalau dari Western disebut dengan healer. Kalau dari Vedic Astrology disebut dengan Ayurveda, yaitu ilmu pengetahuan untuk penyembuhan dengan menggunakan ramuan-ramuan, jamu-jamuan, dan bumbu-bumbu. Kalau di Western disebut dengan meditasi, kalau di Vedic India disebut dengan yoga. Kemudian kalau dari Western itu lebih banyak menggunakan kristal-kristal, tapi kalau di Vedic itu lebih banyak menggunakan bahan-bahan dari alam, kayu-kayuan misalnya, akar pohon atau biji-bijian. Dan termasuk menggunakan kristal juga. Kalau dalam Western itu ada istilahnya untuk afirmasi menggunakan diagram-diagram, tapi kalau dalam Vedic ada juga yang mempergunakan afirmasi atau penarik rezeki atau penyeimbang energi alam yang disebut dengan Tantra. Oke teman-teman, kita sudah jauh banget membahas antara Western dan Vedic, dan bahkan saya rasa sudah lari dari pembahasan Pluto ya. Tapi ini agar teman-teman bisa memahami perbedaan Western dan Vedic. Jadi untuk pembahasan pengaruh energi Pluto, saya akan buat di video berikutnya. Jadi video ini saya buat season 1. Ditunggu ya teman-teman untuk season berikutnya yang saya lebih akan membahas energi dari Pluto ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman yang lainnya, ke media sosial teman-teman juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Rahayu.